Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Jurnalis The Independent Miguel Delaney mengklaim bahwa pelatih MU Ruben Amorim tidak ingin berada di sana setelah mengalami awal yang sulit di Old Trafford. Setelah pernyataan Sir Jim Ratcliffe, jurnalis Miguel Delaney mendesak pemilik MU untuk benar-benar memberikan dukungan kepada Amorim, terutama di bursa transfer musim panas nanti. Lebih lanjut, Delaney mengungkapkan bahwa Amorim tampaknya mengalami kesulitan dalam pekerjaannya di MU. Miguel Delaney berharap bahwa dukungan dari Ratcliffe dapat memberikan keyakinan kepada Amorim untuk terus menjalankan pekerjaannya yang lebih percaya diri. Manchester United kemungkinan tidak akan merekrut Gianfilippo Mateta dari Crystal Palace musim panas ini. Manchester United lebih berpeluang menggait Harry Kane dari Bayern Munchen atau Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Manchester United diperkirakan akan menandatangani Harry Kane atau Victor Gyökeres. Saya akan terkejut jika MU mengejar Mateta, ungkap Mike Brown. Jujur saja, saya tidak pernah menyangka dia akan mencapai level seperti sekarang. Jadi saya harus mengakui dan mengucapkan selamat kepadanya dan juga kepada Crystal Palace. Saya pikir dia adalah permata bagi Crystal Palace, dan itulah seharusnya dia lanjutkan. Saya tidak yakin dia adalah pemain yang akan dicari Manchester United. Meskipun dengan opsi mereka miliki saat ini, dia pasti akan menjadi peningkatan. Nama-nama yang sedang diincar United lebih terkenal. Mereka telah mempertimbangkan pemain seperti Harry Kane dan Victor Gyökeres. Jadi, saya pikir minat pada Mateta. Jika ada hanya sebagai hasil dari proses due diligence klub terhadap opsi yang mungkin tersedia musim panas, ini bukan transfer yang saya perkirakan akan terjadi. Manchester United dikabarkan tengah memimpin perburuan tanda tangan bek muda Rosario Central, Juan Gimenez. Klub berjuluk Setan Merah itu disebut berada di barisan terdepan dalam mendapatkan jasa pemain berusia 18 tahun tersebut. Menurut laporan dari Football Insider, tim pemandu bakat MU telah memberikan laporan positif kepada manajemen klub mengenai Gimenez. Pemain muda ini dinilai sesuai dengan kebijakan transfer baru klub pada fokus pada perekrutan talenta muda potensial. Kontrak Gimenez di Rosario Central akan berakhir pada Desember 2025. Dengan situasi tersebut, besar kemungkinan pemain bertahan muda ini akan hengkang dalam beberapa bulan ke depan demi mendapatkan tantangan baru di Eropa. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United jelang menghadapi Real Sociedad. Setan Merah nampaknya tidak akan diperkuat Leny Yoro di laga ini. Leny Yoro sendiri memang mengalami masalah cedera di akhir pekan kemarin. Pada laga kontra Arsenal, ia hanya bermain selama 45 menit. Ia ditarik di jeda pertandingan karena masalah cedera. Namun kabar yang beredar menyebut cedera Leny Yoro masuk kategori cedera ringan, sehingga sang bek bisa cepat pulih di tim utama Manchester United. Menurut laporan Manchester Evening News melaporkan bahwa Leny Yoro kemungkinan besar akan absen melawan Real Sociedad. Manchester United menggelar latihan terbuka jelang melawan Real Sociedad. Di sesi ini tidak tampak batang hidung Yoro. Alhasil sang bek diragukan bisa tampil melawan Real Sociedad pada pertandingan nanti. Ada rumor baru seputar siapa pengganti Marcus Rashford di Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini mengincar sosok Antoine Semenyo dari Bournemouth sebagai penggantinya. Menurut laporan dari Cult Offside, Manchester United kepincut Semenyo berkat aksi impresifnya di Bournemouth. Sang winger musim ini jadi ancaman di sisi sayap serangan The Carries. Ia berhasil mengemas 9 gol dan 5 assist untuk Bournemouth sejauh ini. MU menilai pemain 25 tahun itu bakal berkembang lebih baik lagi di masa depan. Itulah mengapa mereka berminat untuk merekrutnya. Menurut laporan yang sama, MU juga harus bekerja keras untuk mengamankan jasa Semenyo dari Bournemouth. Sang winger tercatat masih memiliki kontrak jangka panjang di Vitality Stadium. Ia masih akan memperkuat Bournemouth hingga tahun 2029 mendatang. Jika MU tidak mengucurkan dana dalam jumlah besar, mereka diyakini bakal sulit untuk mengamankan jasa pemain timnas Ghana tersebut.
Manchester United telah mengubah arah kick-off tradisional mereka di Old Trafford dalam upaya meningkatkan performa tim. Dalam 3 pertandingan kandang terakhir, United memilih untuk menyerang Stamford End, area yang dikenal sebagai rumah bagi supporter paling fanatik. Pada babak pertama, alih-alih mengakhiri pertandingan di sisi tersebut seperti biasanya. Perubahan ini pertama kali terlihat dalam laga melawan Ipswich Town, Fulham, dan Arsenal. Kapten Bruno Fernandes memilih untuk mengubah arah serangan setelah memenangkan lemparan koin perak pertandingan. Menurut The Athletic, ide ini berasal dari pelatih Ruben Amorim yang berusaha mengatasi masalah slow start United di kandang. Ruben Amorim memperkenalkan pendekatan baru ini dengan harapan meningkatkan urgensi permainan MU di awal pertandingan. Ide dasarnya adalah mengambil kendali lebih cepat, alih-alih mengandalkan kebangkitan di babak kedua untuk meraih hasil positif. Perubahan ini diharapkan bisa memanfaatkan energi dan dukungan supporters di Stamford End sejak menit pertama. Dengan menyerang sisi tersebut di babak pertama, Amorim berharap timnya bisa menciptakan momentum positif lebih awal. Meski belum sepenuhnya sukses, ada tanda-tanda kecil perbaikan. Melawan Arsenal, strategi ini tampaknya memberikan dampak positif. Bruno Fernandes mencetak gol melalui tendangan bebas tepat sebelum turun minum, menunjukkan bahwa MU mulai bisa memanfaatkan perubahan ini. Jadon Sancho bisa saja kembali ke Manchester United musim panas ini jika Chelsea memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan transfer permanennya. Menurut laporan, Chelsea memiliki opsi untuk mengembalikan Sancho ke Old Trafford dengan membayar denda finansial yang signifikan. Menurut Daily Mail, Chelsea masih bisa mengembalikan Sancho ke United dengan membayar denda finansial yang cukup besar. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang masa depan Sancho, terutama karena Chelsea dikabarkan sedang memantau beberapa pemain sayap, termasuk Jesus Rodriguez dari Real Betis. Selain itu, negosiasi kontrak jangka panjang Sancho dengan Chelsea juga belum mencapai kesepakatan. Biasanya ketika seorang pemain bergabung dengan status pinjaman dan kewajiban beli, persyaratan pribadi telah disepakati sebelumnya. Namun hal ini belum terjadi antara Sancho dan Chelsea. Chelsea tetap tertarik untuk mendatangkan gelandang muda potensial Manchester United Kobbie Mainoo di tengah kekhawatirannya mengenai kebugaran Romeo Lavia. Manchester United akan meminta biaya sekitar 70 juta pound sterling jika mendapatkan tawaran untuk Mainoo musim panas ini. Namun Mainoo dilaporkan lebih memilih pindah ke luar negeri karena afiliasi kuatnya dengan Manchester United. Menyadari itu, Chelsea bersiap untuk meningkatkan keseriusan pada perburuan Kobbie Mainoo di jendela transfer musim panas mendatang. Sebab mereka yakin Kobbie Mainoo dapat menambah kualitas dan keseimbangan di lini tengah serang tim. Ambisi Chelsea terhadap pendatangan Mainoo dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap kebugaran Lavia dalam jangka panjang. Mantan bintang Manchester United Gary Pallister menilai para pemain setan merah musim ini benar-benar mengecewakan. Pallister melihat cuma ada satu pemain yang konsisten dan sangat berhasrat meraih kemenangan di skuad Manchester United. Menurut Pallister, gelandang serang yang juga kapten tim Bruno Fernandes merupakan sosok vital di MU saat ini. Di mata Pallister, Bruno Fernandes merupakan pemain paling konsisten dan selalu bergairah untuk menang di setiap pertandingannya. Musim ini Bruno Fernandes memang memiliki statistik yang bagus meski MU terpuruk. Pemuda Portugal itu sudah membuat 12 gol dan memberikan 13 assist untuk tim asuhan Ruben Amorim. Sayangnya performa bagus Bruno Fernandes ini tidak bisa menolong MU terlalu banyak. Setan Merah terpuruk di Liga Inggris musim ini hingga pertengahan Maret 2025. MU masih terpuruk di Liga Inggris. Mereka tertahan di urutan 14 dengan koleksi 34 poin. Setan Merah juga sudah tersingkir dari Piala FA dan Piala Liga. Co-owner Manchester United Sir Jim Ratcliffe baru-baru ini menegaskan betapa pentingnya peran Bruno Fernandes di skuad Setan Merah. Ia bahkan menyebut bahwa MU pasti perlu mempertahankan gelandang asal Portugal tersebut. Fernandes memang sudah lama dianggap sebagai pemain yang tidak tergantikan di Old Trafford. Tetapi ada satu pemain lain yang mungkin lebih krusial untuk dipertahankan oleh klub, yaitu Amad Diallo. Mengatakan bahwa ada pemain lain di MU yang lebih tidak tersentuh dibanding Bruno Fernandes mungkin terdengar berlebihan. Namun ada banyak alasan mengapa mempertahankan Amad Diallo bisa lebih penting bagi masa depan klub.
Ratcliffe sendiri sangat memuji Fernandes dalam wawancara terbaru ketika membahas proses transformasi yang sedang terjadi di MU. Penilaian Ratcliffe terhadap Fernandes memang adil, tetapi tidak bisa diabaikan bahwa sang playmaker akan berusia 31 tahun ini. Di sisi lain, Amad Diallo adalah pemain yang baru mulai menunjukkan potensinya di level tertinggi dan masih memiliki banyak ruang untuk berkembang.